Indonesia Barat. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Ya, mengawali breaking news update COVID-19 siang hari ini, saya awali dari laporan dari reporter Suara Sidoarjo ada Panji Harto yang mengabarkan bahwa PWNU dan pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar Istighosah Kubro secara online untuk doakan Jawa Timur. Sahabat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur nanti malam akan gelar Istighosah Kubro yang dilakukan secara daring atau online mulai jam 7:30 hingga selesai. Kiai Haji Ashanul Haq, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur mengatakan, tujuan utama Istighosah Kubro ini adalah memohon keselamatan di tengah wabah virus corona COVID-19. Kiai Haji Ashanul Haq bilang, kegiatan yang digelar juga bertujuan untuk memanjatkan doa agar wabah corona segera diangkat dari muka bumi khususnya Indonesia. Banyak di antara kiai sepuh yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Istighosah Kubro ini dan mereka tersebar di beberapa tempat. 19 kiai itu terbagi menjadi 2 tempat. Yang 11 kiai di PWNU Jawa Timur, sementara yang 8 kiai berada di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Terkait nama-nama 11 kiai yang di Jawa Timur, yang pertama Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, Kiai Haji Ubaidillah Faqih, Kiai Haji Abdul Adim Khalili Madura ini, Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Ali Mashan Musa, Kiai Haji Syahruddin Syarif, dan Kiai Haji Dul Hilmi. 11 kiai beliau berada di PWNU Jawa Timur. Istighosah Kubro secara daring atau online ini bisa diikuti secara langsung oleh masyarakat umum karena akan disiarkan di TVRI dan beberapa TV lokal, radio, hingga sosial media. Masyarakat bisa mengikuti dari rumah masing-masing melalui media yang ada dan sama-sama berdoa demi kebaikan bangsa maupun negara ini. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, masih dilaporkan dari Suara Sidoarjo, kita bergeser ke reporter Billy Patopoy mengabarkan bahwa Kejari Sidoarjo serahkan bantuan swadaya berupa 100 APD kepada Satgas COVID-19. Ya, sahabat pendengar Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Kejari Sidoarjo menyerahkan bantuan alat pelindung diri atau APD kepada petugas medis melalui gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo. Bantuan diserahkan oleh Setiawan Budi Cahyono, Kepala Kejari Sidoarjo, kepada Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo pada Selasa, 7 April kemarin, tepatnya di posko COVID-19 Sidoarjo. Setiawan Budi Cahyono mengatakan pemberian bantuan APD sebanyak 100 buah ini berasal dari swadaya para pegawai Kejari Sidoarjo dan rencananya juga akan ditambah lagi beberapa hari ke depan. Harapannya APD yang diserahkan dapat membantu tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan melawan COVID-19. Hal ini juga patut menjadi perhatian karena dokter dan tenaga medis menjadi garda terdepan untuk menyembuhkan seluruh pasien COVID-19, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyerahan bantuan, Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo, ditemani jajaran Forkompimda serta tim gugus tugas COVID-19. Cak Nur mengapresiasi gerakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan berharap hal ini bisa menjadi inspirasi banyak pihak. Sementara itu, untuk data per 7 April kemarin sampai dengan hari ini, jumlah ODP di Sidoarjo mencapai 308 orang, PDP 88 orang, positif 18 orang, meninggal 2 orang, dan sembuh ada 1 orang. Demikian sahabat, saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Suara Sidoarjo kita ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada reporter Kirana Nisa yang mengabarkan 3 SMK naungan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Kota Kabupaten Blitar membuat APD untuk disalurkan ke Rumah Sakit Blitar Raya.
Sobat Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kota Kabupaten Blitar mendukung percepatan penanganan penanganan COVID-19 di Blitar Raya dengan menunjuk 3 SMK membuat baju alat pelindung diri APD. Trisilo Budi Prasetyo, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Kota Blitar, Jawa Timur, Kota Kabupaten Blitar saat dikonfirmasi Selasa 7 April 2020 mengatakan, masing-masing SMA SMK di wilayahnya telah menyumbangkan dana untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 atau Corona. Dana yang terkumpul kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan baju APD, hand sanitizer, masker, dan lainnya. Untuk pembuatan baju APD, pihaknya menunjuk 3 SMK yaitu SMKN 2 Kota Blitar, SMKN 3 Kota Blitar, dan SMKI Asalam Blitar. Ketiga sekolah ini ditargetkan mampu membuat 2.000 APD yang akan disumbangkan ke rumah sakit daerah dan swasta di Blitar. Pakaian ini masih dikerjakan sekitar 600. Tapi kesulitan bahannya, dananya ada, tapi ketan dana ini bahannya kami di Surabaya ini mencari bahan itu habis semua. Sementara itu, Hadi Sucipto, Kepala SMKN 3 Kota Blitar mengatakan, pembuatan baju APD dilakukan siswa jurusan Tata Busana. Dari 40 rol kain bahan, SMKN 3 Kota Blitar mendapat jatah 16 rol untuk dijadikan baju APD sebanyak 480 buah. Hadi menyebut proses pembuatan APD tetap memperhatikan protokol kesehatan, sebagian siswa menjahit di rumah, dan sebagian lainnya di sekolah didampingi Bapak Ibu Guru. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, masih dari Mahardika FM Kota Blitar ke reporter Rifano Kusnadi. Kali ini mengabarkan bahwa Pemkot Blitar bagikan ratusan masker dan hand sanitizer di 3 pasar tradisional. Pemerintah Kota Blitar bagikan masker, kain, dan hand sanitizer di 3 pasar tradisional Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar bersama Polres Blitar Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan pembagian masker, kain, dan hand sanitizer di beberapa pasar tradisional Kota Blitar guna mengantisipasi penyebaran virus corona Selasa 7 April 2020. Santoso, PLT Wali Kota Blitar, saat dikonfirmasi usai melakukan kegiatan mengatakan, pembagian masker ini menyusul adanya himbauan dari BNPB Indonesia yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Namun, untuk masyarakat yang sehat cukup menggunakan masker berbahan dasar kain. Pembagian masker dilakukan di 3 pasar tradisional, yaitu Pasar Legi, Pasar Pon, dan Pasar Templek. Setidaknya ada 600 masker kain dan hand sanitizer yang dibagikan ke pedagang dan masyarakat. Santoso berharap melalui kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan virus corona dengan menggunakan masker dan rutin menggunakan hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah. Ini kita nanti akan bagi masker ke pasar, sekaligus melihat perkembangan bagaimana di saat COVID sudah berjalan selama kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan ya. Itu kita cek bagaimana dampak yang dialami oleh para pedagang-pedagang di pasar sambil kita bagi masker dan hand sanitizer. Sebelumnya, pemerintah kota juga membagikan hand sanitizer untuk pemilik kendaraan online sekaligus mensterilkan kendaraan dengan penyemprotan cairan disinfektan. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Dari Mahardika FM Kota Blitar, kita ke LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Ada reporter Risma Irina yang mengabarkan bahwa pemerintah Kabupaten Blitar bebaskan pajak daerah bagi pelaku usaha pariwisata terdampak COVID-19 selama 2 bulan. Selama 2 bulan ke depan, pajak daerah bagi pelaku usaha pariwisata terdampak COVID-19 di Kabupaten Blitar dipastikan bakal dibebaskan. Hal ini berdasarkan keputusan Bupati nomor 188/197/409.06 KPTS 2020 tentang pemberian insentif pajak daerah bagi pelaku usaha pariwisata terdampak bencana non-alam COVID-19 di Kabupaten Blitar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, Ismuni mengatakan, adapun pajak daerah yang dibebaskan
dibebaskan 100% pada bulan April dan Mei 2020, di antaranya pajak hotel, meliputi melati 1, losmen, penginapan dan pesanggerahan, kemudian pajak restoran seperti rumah makan, kafe dan kantin, kecuali bagi perbelanjaan pada catering atau jasa boga yang menggunakan APBD atau APBN. Selanjutnya pajak hiburan berupa pagelaran kesenian, musik, tari, pameran busana, diskotik atau karaoke, pacuan kuda, balap kendaraan bermotor serta pertandingan olahraga, pajak parkir yang usahanya di kawasan wisata, terakhir pajak air tanah berupa usaha wisata atau usaha hiburan seperti kolam renang dan lain-lain. Ismuni menuturkan untuk bulan Juni dan Juli 2020 mereka bebas pajak 50%. Namun demikian pihaknya akan tetap melihat situasi dan kondisinya nanti. Pajak hotel ini pada bulan Maret, Mei ini kita bebaskan 100%. Terus Juni, Juli ini 50%, sambil menunggu berakhirnya darurat virus itu. Ismuni menambahkan surat keputusan Bupati itu mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar ke reporter Elvos Usman yang mengabarkan seluruh desa di Kabupaten Blitar bakal sediakan ruang isolasi bagi pemudik. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Blitar Mujianto mengatakan, sesuai surat edaran Kemendes PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa, saat ini anggaran di desa bisa digeser pemanfaatannya untuk fokus penanganan dampak COVID-19. Kini seluruh desa di Kabupaten Blitar diinstruksikan menyiapkan lokasi isolasi bagi pemudik, bisa di rumah atau fasilitas umum yang representatif. Mujianto menjelaskan ruang isolasi ini untuk karantina ketika ada mobilisasi warga yang datang mudik. Meskipun sudah ada himbauan untuk tidak mudik, namun tidak menutup kemungkinan masih ada pemudik, baik menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Tidak hanya itu, Mujianto menegaskan pihak desa berkewajiban menyiapkan logistik untuk keperluan pemudik. Nantinya, para pemudik utamanya dari daerah yang dinyatakan zona merah harus isolasi selama 14 hari sesuai protokol yang ada. Untuk saat ini, teknis perubahan anggaran masih dalam proses. Untuk penanganan COVID-19 bisa menggunakan dana desa maupun alokasi dana desa. Namun, yang memiliki potensi besar adalah dari dana desa karena bersumber dari APBN. Mujianto menambahkan, perlu edukasi kepada masyarakat karena mencari tempat isolasi tidaklah mudah, di mana ada beberapa desa yang pesimis dan khawatir bahwa yang datang akan menyebarkan virus corona, sehingga keberatan lingkungannya dipakai ruang isolasi. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar. Dari Persada FM Kabupaten Blitar, kita ke Pradia Suara Tuban. Ada reporter Ari Agustias yang mengabarkan bahwa Bupati instruksikan tunda pembayaran KUR selama wabah COVID-19. Sejumlah pedagang keliling di Kabupaten Tuban merasa keberatan ketika ditagih untuk membayar kredit usaha rakyat KUR di masa wabah pandemi COVID-19. Paguyuban pedagang keliling Kabupaten Tuban menyampaikan keberatan tersebut secara langsung kepada Bupati Tuban Fathul Huda saat pembagian paket sembako gratis di Pendopo Krido Manunggal Tuban Senin 6 April 2020. Ketua Paguyuban Pedagang Keliling Kabupaten Tuban, Gunadi mengatakan, para pedagang sangat terdampak atas bencana nasional COVID-19. Pasalnya, mewabahnya virus corona tersebut membuat pendapatan pedagang menurun tajam. Sehingga untuk membayar kredit ataupun tagihan cicilan dirasa sangat berat karena tidak ada pemasukan pendapatan yang besar dari usaha dagang. Atas dasar itu, Paguyuban Pedagang meminta Bupati Huda menerbitkan surat edaran atau rekomendasi agar pembayaran KUR dan cicilan lainnya dihentikan atau ditunda selama bencana corona. Menanggapi hal itu, Bupati Tuban Fathul Huda menyampaikan sesuai instruksi langsung dari Presiden, angsuran KUR dan kredit lainnya bisa ditunda pembayarannya selama bencana corona. Masyarakat cukup membayar bunga angsuran dahulu. Sama mengenai KUR, sudah kita semua mendengar instruksi Presiden itu untuk kredit KUR bisa ditunda, tidak harus dibayar saat ini. Itu kan ada instruksi sudah begitu semua bank. Kemudian perbankan ini semuanya
kalau yang sifatnya kredit angsurannya bisa tidak dibayar dulu, tapi tetap membayar bunganya saja. Biasanya kalau angsuran plus bunga, umpama itu 100 juta atau 10 juta per bulan atau 1 juta per bulan, itu nanti bisa hanya mungkin 100.000, 200.000 bunganya saja. Nanti dilanjutkan angsurannya setelah setahun. Sekarang regulasinya itu setahun. Itu yang saya tahu di bank. Dan bagi yang punya kredit di bawah 10 miliar, itu ada penurunan suku bunga semuanya. Jadi Bapak kalau kaitannya dengan KUR ya tadi, KUR tidak usah dibayar dulu sesuai dengan instruksi Presiden tadi. Arya Gustias melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dilaporkan dari Pradia Suara Tuban, kali ini ada reporter Khalilul Aris yang mengabarkan Bupati minta tim gugus tugas desa COVID-19 siapkan tempat karantina bagi pemudik. Bupati Tuban Fathul Huda meminta setiap desa supaya mengarantina warga desa yang pulang kampung dari luar Kabupaten Tuban, khususnya yang berasal dari wilayah zona merah COVID-19. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 supaya tidak semakin meluas dan menular ke masyarakat desa setempat. Bupati Tuban Fathul Huda mengatakan karantina dapat dilakukan di desa masing-masing karena tersedia rumah dan kedekatan dengan keluarga. Sebelum itu, Pemkab akan memastikan kelayakan setiap rumah pemudik untuk jadi lokasi karantina. Dijelaskan Bupati, konsep sederhananya jika rumah pemudik panjang, lokasi karantina bisa di belakang dan anggota keluarga yang lain bisa di rumah depan. Kemungkinan terburuk jika rumahnya tidak layak, maka desa harus mencari rumah kosong untuk tempat karantina. Meski demikian, jika tidak ada rumah kosong, terpaksa fasilitas umum seperti sekolah dasar atau kantor desa dijadikan lokasi karantina selama 2 pekan atau 14 hari. Tiap desa juga diminta menyiapkan minimal 2 ruangan karantina sebagai antisipasi membludaknya pemudik. Selain itu, Bupati Huda sendiri telah menghimbau para perantau untuk tetap tinggal sementara di tempat rantau. Larangan pulang kampung tersebut sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Maka semua pemudik kalau di rumahnya itu mungkin, maka dikarantina di rumahnya itu. Kalau di rumahnya itu tidak mungkin, maka akan kita carikan rumah yang kosong di desa itu. Kalau tidak ada rumah yang kosong lagi, maka tidak ada jalan lain, maka di fasilitas umum seperti di balai desa, di sekolahan dan sebagainya. Itu sudah alternatif yang terakhir. Karena bagaimanapun kalau orang itu datang langsung di balai desa, itu pasti akan depresi. Kalau depresi kan akan semakin sakit. Maka nanti akan kita rumuskan stopnya bagaimana kalau nanti dikarantina di rumah. Dan jelas adalah rapid test itu wajib, bukan hanya tes suhunya, tapi rapid test itu kalau sudah ini memang negatif, itu baru kita agak sedikit longgar. Itu. Di tiap desa minimum nanti ada 2 rumah, jadi kita carikan rumah kosong. Kalau itu tidak bisa dikarantina di rumahnya masing-masing. Khalil Aris, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Dari Pradia Suara Tuban, kita ke Realita FM Pamekasan. Ada reporter Holik Maulidi yang mengabarkan jaga COVID-19 rapat paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan melalui telekonferensi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pamekasan melaksanakan rapat paripurna melalui telekonferensi, yaitu pertemuan berbasis elektronik secara langsung atau live dengan banyak massa dan sistem telekomunikasinya bisa berupa audio maupun video. Selain untuk memutus mata rantai wabah COVID-19, telekonferensi juga memiliki kelebihan efektivitas biaya dan waktu. Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Fathur Rahman mengatakan, rapat paripurna yang dilaksanakan tentang penyampaian nota laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ. Fathur Rahman menyampaikan, rapat ini sengaja dilakukan melalui telekonferensi karena ada anjuran dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Kemudian rapat yang akan dilaksanakan itu membutuhkan skala yang besar. Rapatnya itu melalui telekonferensi karena ini ada anjuran dari Mendagri terkait dengan rapat-rapat yang menggunakan massa skala besar, maka ini harus melalui telekonferensi. Telekonferensi ini sementara pada saat ini di kantor-kantor kecamatan sudah ada, di OPD masing-masing itu sudah ada, di komisi-komisi masing-masing itu sudah ada. Terus kemudian yang bisa masuk ke ruang paripurna itu hanya pimpinan-pimpinan AKD, pimpinan-pimpinan komisi, kemudian pimpinan fraksi. Tambah Fathur Rahman, telekonferensi sementara saat ini sudah ada di kantor-kantor kecamatan, masing-masing OPD dan komisi. Kemudian yang dapat masuk ke dalam ruangan rapat paripurna hanya pimpinan-pimpinan alat kelengkapan dewan atau AKD, pimpinan-pimpinan komisi, serta pimpinan fraksi. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan.
Masih dilaporkan dari Realita FM Pamekasan ke reporter Arifin. Kali ini mengabarkan bahwa 2 orang PDP di Pamekasan dinyatakan negatif COVID-19. Ya, kerabat, puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebab kabar gembira datang dari Kabupaten Pamekasan, yakni 2 orang pasien berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP yang dirawat di RSUD Smart Martodirjo dinyatakan tidak terinfeksi virus corona atau COVID-19. Mereka adalah pasien nomor 02 dan 04 berinisial PS dan HM setelah dirawat intensif di ruangan isolasi. Kemudian, hasil swab tes laboratorium dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan negatif COVID-19. Berikut pernyataan Bupati Pamekasan, Badrut Tamam. Perlu saya sampaikan tentang PDP nomor 02 dan 04 atas nama BS dan HM setelah melakukan perawatan intensif di ruang isolasi RSUD Smart Kabupaten Pamekasan dan melalui pengambilan swab dan dibawa ke laboratorium kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Alhamdulillah dari hasil laboratorium kedua pasien PDP nomor 02 dan 04 dinyatakan negatif. Bupati Pamekasan Badrut Tamam menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, para alim dan ulama serta tokoh di Bumi Gerbang Salam yang terus memberikan dukungan doa kepada pasien dan satgas tim kesehatan yang bekerja keras melawan wabah COVID-19 agar tidak menyebar. Kerabat, sebagai informasi, data sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan per 7 April, ODP mengalami penurunan menjadi 190 yang sebelumnya mencapai 200 orang. PDP sementara tetap 2 orang meski telah dinyatakan sembuh. Kemudian 2 orang terkonfirmasi COVID-19. 1 diantaranya telah meninggal dunia. Arifin, Realita FM Pamekasan melaporkan. Dari Realita FM Pamekasan kita ke Suara Gresik. Ada reporter Putri Rizkiana yang mengabarkan Pulau Bawean lockdown, masyarakat mendukung kebijakan pemerintah sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 dengan cara menutup akses transportasi baik dari laut dan udara. Catatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik di Kecamatan Sangkapura terdapat 15 orang dalam pemantauan, sedangkan di Kecamatan Tambak 25 pasien ODP dan total 40 orang ODP yang berada di Pulau Bawean. Keputusan lockdown yang diterapkan mulai tanggal 8 April 2020 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik merupakan antisipasi penyebaran COVID-19 dengan cara pemberhentian pengoperasian kapal penumpang menuju Pulau Bawean. Camat Sangkapura, Kepulauan Bawean Hamim mengatakan keputusan diambil untuk melindungi warga Pulau Bawean dari COVID-19. Setelah musyawarah pimpinan, kecamatan bersepakat untuk menutup akses Bawean dan melakukan pengawasan di 2 jalur, baik laut maupun udara. Dari Kepala Dinas memutuskan mulai tanggal 8 agar ditutup untuk pelayanan yang Gresik Bawean. Jadi kalau terlalu mendadak kan juga nanti operator kapalnya kan mintanya stay-nya di Bawean semua, Mbak. Masyarakat Bawean agar stay di rumah aja dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dan anggap aja ini kayak cuaca buruk gitu loh, Mbak. Kayak cuaca buruk kan nggak ada kapal, jadi mereka kan sudah biasa. Jadi kan semoga cuma 14 hari, cuma nanti tetap ini, Mbak, dievaluasi ulang. Itu nanti diperpanjang atau cukup 14 hari aja. Cuman untuk kebutuhan logistik, ini kapal KMP Gili yang tetap melayani. Jadi masyarakat Bawean nggak perlu khawatir untuk masalah logistik. Harapan dari staf kasih pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik menghimbau agar masyarakat tidak panik dan bersabar hingga pandemi COVID-19 berakhir. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik. Ya, dan sahabat, demikian program Breaking News Update COVID-19 dalam program Jatim News Today yang disiarkan oleh Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Radio Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Realita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, dan Suara Gresik. Nantikan program Breaking News Update COVID-19 setiap hari Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang.